Shalom, sahabat Golden Blessing. Happy Sunday lagi. Hari-hari ini semakin sulit ya. Hari-hari ini semakin berat dan hari-hari ini semakin menantang. Karena kita juga mungkin lagi mengalami area dan fase dimana kita itu sedang membutuhkan namanya pemulihan hidup, memulihkan hati, pikiran, dan juga kondisi secara fisik gitu. Tapi kadang di saat kita minta sama Tuhan untuk menyembuhkan diri kita tuh memaksa Tuhan secara gak langsung menyembuhkan dengan cara kita sendiri. Mungkin kita saat ini ada yang mungkin lagi mengalami sakit, mungkin ya, sedang berjuang demi kesembuhan terkena virus dari pandemi yaitu corona. Mungkin juga sedang mengalami proses pergumulan dalam rekonsiliasi hubungan dan juga hati kita mungkin yang sedang tersakiti sama pasangan atau sama orang yang kita suka. And intinya seringkali waktu penantian itu sebenarnya teman-teman itu adalah obat yang merupakan sebuah obat yang paling manjur untuk penyembuhan kita. Jadi dengan kita menanti dan sabar, itu adalah cara terbaik Tuhan untuk membuat kita tuh menikmati dari proses tersebut. Daripada berfokus pada kapan menerima jawaban doa kita di masa penantian, gimana kalau kita tuh meluangkan waktu untuk fokus pada pemulihan diri kita sendiri? Yang tadi aku bilang, termasuk dalam fisik, emosional ataupun batin. Sementara kita menantikan Tuhan, sangat penting nih teman-teman bagi kita untuk mengenali area kehidupan kita yang perlu disembuhkan. Jadi kesembuhan itu kan gak cuma tentang membicarakan hal-hal yang kelihatan di mata kita ya, tapi juga hal-hal yang gak kita lihat gitu, yang sebenarnya itu gak kita notice, tapi itu penting banget. Dan juga kesembuhan bisa terjadi dalam perasaan kita sendiri. Firman Tuhan berfungsi sebagai pengobat kita teman-teman, dan Tuhan bersedia memberikan semua yang kita butuhkan untuk kesembuhan. Tapi kita gak bisa membuat Tuhan menyembuhkan dengan cara yang seperti kita inginkan tadi, seperti aku udah bilang. Dan kita tuh harus lebih bersedia legowo untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan kita dengan cara yang Tuhan inginkan. Kita harus percaya sama Tuhan dan juga proses yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Penyembuhan mungkin gak terjadi secepat yang kita inginkan, kayak makan cabai, hari ini makan, detik ini makan, langsung pedes gitu kan. Tapi semua butuh proses. Kenapa sih ada proses gitu? Karena dengan ada proses kita tuh bisa menghargai segala sesuatu, kita bisa mengingat dan aware akan segala sesuatu juga. Dan kita harus tetap percaya bahwa proses itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang benar adalah setiap luka yang diserahkan kepada Tuhan itu pasti akan sembuh. Dan gak peduli seberapa banyak rasa sakit yang kita alami di masa lalu, Tuhan akan menyembuhkan tubuh, hati, pikiran kita, dan membuat kita tuh akan menjadi kembali ngerasain damai sejahtera dan juga indahnya akan kasih Allah itu sendiri. Dan ayat itu ada banget tertulis dan boleh kita lihat, kita baca bareng-bareng di Pengkhotbah 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi di Pengkhotbah 3:1 sampai ke 5 ini membicarakan bagaimana kita tuh bisa sama-sama berproses sama Tuhan mengenai segala sesuatu yang ada di bawah langit ini, yaitu di dunia ya. Semua tuh ada waktunya teman-teman. Ada waktunya dimana kita menyerahkan diri, menyerahkan permasalahan kita sama Tuhan. Ada waktu untuk kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada waktunya kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan having fun. Ada waktu kita juga untuk meratap dan merefleksikan diri kita. Jadi teman-teman, setelah hari keempat ini kita membicarakan mengenai wants and win. Semua orang mau
semua orang mau untuk menang, tapi gak semua orang tuh gak mau untuk menunggu ya, wait and win maksud aku. Jadi di sini dari keempat ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa merefleksikan dan juga memulihkan pikiran, hati, dan juga fisik kita di bawah naungan Tuhan itu sendiri. Karena balik lagi, segala sesuatu itu ada waktunya di bawah dunia ini. Jadi jangan memaksakan kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang bergerak, yang bekerja di dalam kita. So teman-teman, teruskanlah mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada, terus bertumbuh dan berbuah, agar kita semakin bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan secara pribadi ke pribadi ya. Gak cuma tentang Tuhan itu didengar dari perkataan teman-teman kita. Jadilah pelaku firman dan juga jadilah kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap orang yang mau untuk menang, orang itu harus berani untuk menunggu dan berproses dalam Tuhan juga. So, bertemu dalam Tuhan dan jadi berkat. Happy Sunday and Jesus bless you.